Ketika Cecilia tiba di rumah, ibunya mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi Susan. Lalu selama 3 atau 4 hari ke depan, mereka sekeluarga tetap tidak bisa menghubungi Susan, kakak angkatnya. Cecilia juga pernah mencoba untuk melawan dan ingin membalikkan keadaan. Tapi setiap kali dia memposting sesuatu di Instagram, dia akan langsung dipermalukan. Setelah itu netizen akan semakin marah padanya. Setelah mengetahui bahwa The Great Devil bukan karyanya, beberapa mantan penggemar beratnya benar-benar merasa tertipu, sehingga mereka menjadi membencinya dan membentuk sebuah grup untuk memarahinya setiap hari di Instagram miliknya dan melalui pesan pribadi. Ada juga beberapa haters ekstrim yang sebelumnya menyukainya, mengatakan bahwa mereka ingin ke rumah Cecilia untuk memukulnya. Hal ini membuat Cecilia merasa ketakutan sehingga dia menghapus Instagram miliknya dan tidak memedulikan masalah ini lagi. Bisa dikatakan hanya dalam beberapa hari, semua pengguna sosial media di negara R telah mengetahui hal-hal kejam yang telah keluarga Cecilia lakukan dan siapa mereka sebenarnya. Setelah itu, klub Kepamanik Genesis kali ini menangani masalah dengan tegas dan menuntut Cecilia ke pengadilan. Mereka tidak hanya ingin Cecilia mengembalikan bayaran yang sebelumnya telah dibayar oleh klub Kepamanik Genesis saja, tapi juga ingin memintanya untuk mengganti rugi biaya penalti. Hanya dalam beberapa hari saja hidup wanita itu tiba-tiba hancur. Cecilia menjadi panik, dia telah menghabiskan sebagian dari uang bayaran tersebut. Bahkan jika mereka tidak memintanya untuk membayar biaya penalti, dirinya juga tidak bersedia untuk mengembalikan uang yang telah dia terima. Bagaimanapun wanita itu memikirkannya, dia tetap saja tidak mengerti mengapa masalah bisa menjadi seperti ini. Tepat pada malam sebelum Cecilia dipanggil ke pengadilan, ada 2 pria mengetuk pintu rumahnya. Tidak tahu apa yang telah dikatakan oleh kedua pria tersebut. Tapi keesokan harinya, Cecilia telah menghilang di kota Leicester dan klub Kepamanik Genesis sama sekali tidak bisa menghubungi wanita itu juga. Ketika mereka mengirim orang ke rumah Cecilia, orang tuanya mengatakan bahwa tidak mengetahui apapun. Selain itu, Maxi juga telah diberhentikan oleh pihak manajemen klub Kepamanik Genesis dengan alasan melalaikan tugas. Bahkan gajinya pada bulan ini juga tidak dibayar, karena dianggap sebagai kompensasi atas kelalaian dari tanggung jawabnya. Pria itu tidak protes ataupun melawan keputusan ini, dan bahkan menerimanya dengan lapang dada. Tapi Karina tidak membiarkan kakaknya menghabisi Maxi dan memilih untuk membiarkannya. Masih ada seseorang yang harus disebutkan. Orang itu tidak lain adalah Susan, kakak angkat Cecilia. Sebelumnya alasan mengapa Cecilia dan kedua orang tuanya tidak bisa menghubungi wanita itu adalah karena dia telah menyetujui untuk dibawa pergi untuk sementara waktu oleh Adam dengan tujuan untuk melindunginya, sehingga rumah Cecilia tidak bisa menemukannya. Setelah masalah ini mereda, Adam mengirim orang untuk membawa Susan ke klub Kepamanik Genesis. Klub Kepamanik Genesis tidak ingin menghentikan The Great Devil yang sangat terkenal. Jadi mereka menandatangani kontrak dengan Susan dan membiarkan dia menulis Kepamanik ini hingga tamat, dengan menggunakan nama samarannya sendiri. Meskipun bayarannya tidak semahal dengan yang mereka berikan kepada Cecilia, tapi Susan merasa puas dan sangat berterima kasih kepada keluarga River, karena telah membantunya melepaskan diri dan kabur dari keluarga Cecilia. Setelah masalah plagiarisme mereda, hidup menjadi normal kembali. Terlebih lagi, tanggal kepulangan Kevin dari Inggris semakin dekat. Begitu mengingat Kevin akan kembali besok, Karina merasa sangat senang dan mengajak kakaknya untuk berbelanja. Dia berencana untuk membeli beberapa pakaian baru, lalu akan berpakaian cantik untuk menjemput Kevin besok di bandara. Gushen telah melihat betapa menakutkan wanita ketika berbelanja, jadi dia tidak terlalu ingin menemaninya. Tapi pada akhirnya, dirinya diseret pergi juga di dalam lift. Karina, dulu kita tidak bertemu selama 3 bulan, tapi kamu tidak menyambutku dengan baik, kata Gushen dengan cemburu. Adiknya hanya tidak bertemu pria itu selama setengah bulan saja,
jadi apakah dia perlu begitu senang menantikannya? Pria itu telah merebut anak kesayangan keluarga River. Nanti ketika mereka menikah dan ketika Kevin datang ke rumah untuk menjemput pengantinnya, dia dan saudaranya tidak akan membiarkan pria itu menjemputnya dengan cepat. Karina mendengus dengan arogan, lalu bercanda, "Kak, apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa wanita itu harus menikah dan tidak boleh tinggal terlalu lama di rumah?" "Aduh, kamu ini anak gadis, Karina, bagaimana bisa kamu katakan ucapan seperti ini? Kamu harus lebih kalem," kata Gushen sambil pura-pura cemas. "Aku tidak bisa menjadi kalem loh, lift telah tiba di lantai dasar." Ketika pintu lift terbuka, Karina menatap pria yang sedang berdiri di depan pintu lift dan seketika terpana. Gushen hendak mengatakan sesuatu, tapi dia terkejut juga ketika menatap pria yang sedang berdiri di depan pintu lift. "Halo, Karina, aku sudah pulang." Bibir Kevin memancarkan sebuah senyum kecil. Lalu dia terdiam sejenak dan berkata, "Kamu mau kemana?" Kamu, pikiran Karina menjadi kosong. Dia curiga apakah dirinya telah salah lihat atau ada kesalahan. Mengapa dia kembali? Lalu wanita ini menoleh dan bertanya kepada Gushen dengan bingung, "Kak, hari ini hari apa?" Dia ingat dengan jelas bahwa pria ini mengatakan bahwa dirinya akan kembali pada hari Jumat. Jika dia tidak salah mengingatnya, hari ini adalah hari Kamis. "Hari Kamis," jawab Gushen. "Gushen, aku ingin bicara dengan Karina." Kevin mengusir Gushen dengan dingin. Aku ingin menemani Karina belanja." "Dia minta aku untuk menemaninya," kata Gushen dengan ragu. "Apakah kamu yakin?" Kevin memicingkan matanya dan terlihat bahaya. Gushen seketika menjadi takut, tapi dia teringat ketika dia menghadiri acara ulang tahun pertama dua bocah keluarga Okto. Dia dibuat mabuk oleh tuan muda ketiga dan mendengar tentang sepasang kekasih yang telah lama tidak bertemu akan tampak seperti pasangan yang baru saja menikah ketika mereka bertemu kembali. "Aku ingatkan untuk tidak mengganggu Karina, kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu." Kemudian dia mendengus dan berjalan keluar dari lift. Awalnya, Karina akan membeli pakaian yang cantik hari ini, supaya dia bisa menjemput Kevin. Tapi pria ini justru kembali lebih awal tanpa memberitahunya lebih dulu. Jika dia tidak pandai melihat situasi dan terus berada di sini, dirinya mungkin akan dipamaneli oleh Karina. Perkataan Karina memang benar. Wanita memang harus menikah dan tidak bisa tinggal di rumah terlalu lama. Kemudian Kevin mengangkat kopernya dan memasuki lift. Setelah pintu lift tertutup, Karina tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya dengan suara gemetaran, "Kevin, mengapa kamu sudah kembali?" Ketika Kevin menghubungi dia sebelumnya, pria ini jelas-jelas mengatakan bahwa dia telah memesan tiket pesawat untuk hari Jumat minggu ini dan akan kembali pada hari Jumat. "Karena aku terlalu merindukanmu, makanya kembali lebih awal." Kevin segera menahan dia di dinding lift dan mencium bibirnya. Ciuman itu sedikit mendesak dan agresif, seperti seekor serigala kelaparan yang ingin menelan seluruh tubuhnya. Pria ini terlalu mendominasi, sehingga Karina sama sekali tidak bisa melawannya. Lalu kedua tangannya melingkar di leher Kevin dengan lemas, lalu dia mengangkat kepalanya untuk membalas ciumannya. Untungnya, hari ini adalah hari kerja dan sekarang adalah jam kerja, sehingga tidak banyak orang yang berlalu lalang. Lift tiba di rumah Karina tanpa halangan. Ding, lift menunjukkan bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Kevin melepaskan bibir Karina dengan penuh nafsu dan merapikan rambut di wajah wanita ini. Lalu dia menggenggam tangannya dan berbisik di telinganya, "Kita akan melanjutkannya di rumah." Ding, lift menunjukkan bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Kevin melepaskan bibir Karina dengan enggan dan merapikan rambut di wajah wanita ini. Lalu dia menggenggam tangannya dan berbisik di telinganya, "Kita akan melanjutkannya di rumah." Wajah Karina, yang awalnya telah memerah, seketika menjadi merah sepenuhnya karena ucapannya.
Lalu dia memelototinya dan memarahi, "Kevin, kamu langsung menjadi bajingan begitu kembali. Siapa yang sebelumnya bertanya kepadaku di telepon tentang jenis konde paman yang ingin aku gunakan?" Kevin mendekatinya dan menggigit telinganya dengan pelan. Kemudian dia berbisik, "Karina, sepertinya kamu suka jenis yang tahan lama ya. Kalau begitu, mari kita coba itu nanti." Wajah Karina memanas. Kemudian dia tersenyum kecil dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengurungkan niatnya. "Oh, kalau begitu mari kita coba yang tahan lama saja." Kevin mengerutkan alisnya. Wanita ini pasti sedang menyembunyikan sesuatu karena dia sangat patuh. Tapi tidak peduli apapun yang sedang disembunyikan dan apapun yang terjadi, pria ini tidak akan melepaskan daging yang telah dibawa ke mulutnya hari ini. Setelah tiba di rumah, Karina berkata kepadanya, "Kamu pergi mandi saja dulu biar bersih. Tidak perlu buru-buru, nanti saja." Kevin meletakkan kopernya, lalu menahan Karina di sofa kemudian dia mencium bibirnya lagi. Selama setengah bulan ini, ditambah dengan ketika masalah plagiarisme terungkap, meskipun pria ini telah meminta Vito untuk membantunya, tapi dia tetap tidak bisa berada di sisi Karina. Oleh karena itu, wanita ini sangat merindukannya dan menuruti isi hatinya serta membalas kerinduannya dengan tidak terampil. Keduanya saling berciuman di sofa selama sesaat hingga Karina kehabisan napas. Tubuh Kevin menekan tubuhnya dengan pelan, lalu dia membenamkan wajahnya di leher wanita ini dan menghirup aroma elegan khasnya ke dalam paru-parunya, demi meredakan kerinduannya terhadapnya selama setengah bulan ini. Lama kemudian, akhirnya perasaannya menjadi lebih tenang. Kemudian dia melepaskan diri dari Karina dan mencium wajahnya, lalu bertanya, "Aku mau pergi mandi. Apakah kamu ingin mandi bersamaku?" "Tidak, tidak," tolak Karina sambil menggeleng kepalanya. "Baiklah." Kevin juga tidak memaksanya, lalu menggendongnya. Karina terkejut dan segera berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku tidak ingin mandi bersamamu. Aku hanya biarkan kamu menunggu aku di tempat tidur. Sekalian pilih konde paman yang akan dipakai nanti." Pria itu menggendongnya menuju ke arah kamar. Tiba di depan pintu, dia memintanya untuk membukakan pintu. Kemudian Kevin meletakkannya di atas tempat tidur, lalu menyentuh rambutnya yang halus dengan pelan dan masuk ke dalam kamar mandi. Karina memandang punggungnya yang sedang menuju ke kamar mandi, dan senyum licik dan penuh harap melintas di matanya. Setelah itu, wanita ini memilih konde paman dengan serius, dan memilih jenis yang tahan lama sesuai dengan keinginan Kevin. Setelah memilihnya, dia berbaring di tempat tidur dengan selimut dan tampak seperti seorang selir yang akan ditiduri oleh kaisar. Kevin menghabiskan 15 menit untuk mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dirinya melihat Karina telah berbaring di atas tempat tidur dengan patuh dan langsung menghampirinya. "Keringkan rambutmu dulu," kata Karina. "Tidak perlu, nanti juga kering sendiri." Katanya Karina beranjak bangun dan bersikeras, "Aku akan mengeringkan rambutmu dulu." Kevin teringat pada pengalaman menyakitkan sebelumnya ketika wanita ini mabuk dan bersikeras untuk membantu dia mengeringkan rambutnya, yang, pada akhirnya, menyebabkan beberapa helai rambutnya tercabut dengan kasar. "Lupakan saja, kamu tiduran saja, aku akan keringkan rambutku sendiri." Dia menahan Karina untuk berbaring kembali di tempat tidur, lalu dia menuju meja rias dan mulai mengeringkan rambutnya. Setelah rambutnya hampir kering, dia tidak bisa menahan diri untuk kembali ke sisi Karina. Tadi di kamar mandi, dia telah menghubungi orang untuk menahan Gushen, supaya pria itu tidak kembali dan mengganggu mereka. Karina mengeluarkan sebuah konde paman seperti persembahkan harta karun. "Hei, ini jenis tahan lama seperti yang kamu inginkan. Karina, apakah kamu yakin bisa menahannya?" Nada suara Kevin terdengar serak dan penuh nafsu. "Iya," Karina mengangguk dengan ragu. "Lakukanlah, hari ini wanita ini sangat bergairah." Kevin merasa agak curiga bahwa Karina diam-diam telah minum bir, jadi dia mendekatkan wajahnya. Tapi dirinya tidak mencium bau alkohol.
dia tidak minum tapi kenapa sangat bergairah? Pada akhirnya, Kevin memikirkan alasan bahwa mungkin ini karena mereka sudah lama tidak bertemu, sehingga Karina merindukannya sama seperti dirinya yang merindukan Karma. Kevin tidak mempertanyakan keanehan Karina lagi dan tidak memiliki keraguan juga. Lalu dia berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian dia berjalan ke depan jendela dan menutup tirainya, yang membuat cahaya di kamar seketika meredup. Suasana di kamar dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Lalu Kevin berbisik di telinganya dengan suara serak, "Sebelumnya kamu menangis dan berkata bahwa kamu merasa sangat sakit. Kali ini, kita harus lebih pelan dan tidak boleh terburu-buru. Kalau tidak, kamu pasti akan merasa sakit juga, paham, kan?" Karina sangat bergairah dan dia tidak ingin wanita ini mendesaknya untuk segera memasukkannya, lalu membuatnya mandi air dingin lagi. Itu, aku tidak ingin melakukannya lagi." Karina tidak bisa menahan diri untuk gemetaran begitu mengingat malam ketika dirinya mabuk dan merasakan rasa sakit yang sangat di bagian bawahnya. "Jika tidak melakukannya sekarang, kamu akan mengalaminya juga di masa depan." Kevin membenamkan kepalanya dan mencium leher Karina yang putih dan lembut. Tunggu sebentar, jangan lepaskan bajuku dulu." Karina bergegas menghentikannya. Kevin, aku ingin memberitahumu bahwa kita tidak bisa melakukannya hari ini." Kevin mengangkat kepala dan menatapnya. Dia bertanya dengan menggunakan tatapan matanya. Itu aku lagi datang bulan," kata Karina dengan wajah merah. Dia sengaja bermain api karena pria ini tidak akan bisa melakukan apapun. "Jika aku tidak salah ingat, haidmu seharusnya sudah lewat," kata Kevin. "Terlambat." Karina menciut, "Aku serius. Aku tidak tahu apakah ini dipengaruhi oleh masalah Sisilia sebelumnya. Aku serius. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat tong sampah di kamar mandi." Sebelumnya, ketika Kevin kembali untuk menghadiri acara ulang tahun pertama dari dua putra kembar keluarga Okto, mereka telah melakukannya. Meskipun hanya memasukkannya, tapi dia keluar dengan cepat. Lalu Karina sangat cemas karena dia terlambat datang bulan dan mengira dirinya telah hamil. Bagaimanapun juga, Konde Paman tidak sepenuhnya aman juga. Karena wanita ini tidak berani membeli alat tes kehamilan di toko, jadi dia diam-diam membelinya di toko online, lalu menambah biaya pengirimannya dan meminta penjualnya untuk mengirimkannya ke ruang security pada hari yang sama. Setelah memeriksanya, hasilnya menunjukkan bahwa dirinya tidak hamil. Tapi dia tidak merasa lega juga, karena dia mengetahui, dari internet, bahwa alat tes kehamilan mungkin tidak akan berhasil mendeteksi kehamilan awal. Setelah cemas selama 2 atau 3 hari, dia merasa sangat senang begitu melihat haidnya telah datang ketika dirinya bangun tidur. Sebenarnya bukan karena dia tidak menginginkan anak dari Kevin, tapi karena dia merasa waktunya belum tepat. Mereka sama sekali belum siap dan dirinya juga tidak ingin hamil sebelum menikah. "Karina, apakah kamu tahu, saat ini aku sangat ingin menggigitmu sampai mati," kata Kevin sambil menggertakkan giginya. Wanita menyebalkan ini benar-benar telah membuat dia menunggu dengan sia-sia. Karina menciut dan berkata dengan takut, "Kamu yang duluan membahas topik ini loh. Aku tidak peduli. Kamu yang menggodaku. Jadi kamu harus tanggung jawab untuk meredakan gairahku," kata Kevin dengan cuek.